Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran tematik ya. Kali ini kita akan masih membahas tema 6, subtema 1, yaitu IPS dan PPKN. Oke, di IPS kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Kemarin di semester 1 kita sudah belajar tentang sumber daya alam juga ya. Sumber daya alam itu ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Masih ingat nggak apa itu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis jika kita pakai terus-menerus. Contohnya apa sih? Contohnya seperti gambar yang di layar ini, ada air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, dan panas matahari. Jika sumber daya alam itu dipakai terus-menerus, tidak akan habis. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang kalau digunakan terus-menerus akan habis. Kebalikannya ya. Terus, contohnya apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Contohnya seperti minyak bumi. Minyak bumi itu kayak aftur. Aftur itu bahan bakar untuk pesawat. Terus bensin buat kendaraan kita. Habis itu ada gas alam, ada batu bara, dan lain-lain. Terus pemanfaatannya sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu apa aja? Yuk sekarang kita belajar ini ya, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, minyak bumi. Tadi minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatannya ada aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, parafin untuk bahan pembuatan lilin. Ada batu bara. Batu bara ini dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Ada biji besi, dimanfaatkan untuk bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Pemanfaatan peralatan rumah tangga seperti pisau, terus ada apa ya, wajan, ada panci seperti itu, dan alat-alat peralatan rumah tangga yang lainnya. Ada belerang. Belerang dimanfaatkan untuk bahan dasar obat-obatan dan korek api. Bukan korek api yang itu loh, yang gas, bukannya itu yang dari kayu gitu. Terus ada gas alam. Gas alam juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Gas alam itu kayak ada kompor kalian, nah itu kan pakai gas. Nah, itu salah satunya juga memakai gas alam. Oke, kita langsung saja ke PPKN. Di PPKN kita akan belajar tentang keragaman. Masih ingat nggak apa itu keragaman? Oke, keragaman adalah suatu kondisi di mana dalam masyarakat terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi keragaman itu adanya perbedaan dari berbagai daerah, berbagai bidang, berbagai pekerjaan, ras, budaya, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas keragaman tentang sumber daya alam dan pekerjaannya. Jadi sumber daya alam itu juga menentukan keragaman suatu pekerjaan. Terus keragaman fisik, ras, dan suku bangsa.
Ada juga keragaman hobi untuk meraih cita-cita. Nanti kita akan bahas ini ya. Kita mulai dari keragaman sumber daya alam dan pekerjaan. Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia dan mempengaruhi pekerjaan masyarakatnya. Keragaman atau perbedaan merupakan kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah. Sesuai dengan semboyan kita, semboyan di Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai makna walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kita sudah bahas sebelumnya yaitu Indonesia mempunyai karakteristik yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dalam karakteristik kondisi alam di Indonesia ini mempengaruhi banyak pekerjaan, memiliki keragaman. Ada sebagai pemetik atau menjadi pemetik di kebun teh, ini juga mempunyai sebuah keragaman. Jadi jika kalian mempunyai cita-cita menjadi pekebun teh, kita juga membutuhkan sebuah kerjasama. Kenapa? Ketika kita memetik teh, kita membagi tempat-tempatnya di mana si A memetik, di mana si B memetik. Jadi pembagian kerja yang adil juga memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Terus ada namanya kalau kalian menjadi atau bercita-cita menjadi pegawai kantor, kalian juga memerlukan sebuah kerjasama antar pegawai kantor dan atau atasan saling bekerja sama. Jadi kalau kita saling peduli, kita saling bekerja sama, pekerjaan kita menjadi baik, lancar, dan kita nyaman dalam bekerja. Terus kalau cita-citanya menjadi nelayan, kita juga ada bekerja samanya. Dalam menangkap ikan, kita bekerja sama dengan teman kita. Terus untuk kerjasama dalam menangkap agar memperoleh hasil yang memuaskan. Jadi setiap orang saling bekerja sama walaupun kita mempunyai perbedaan dan setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya agar pekerjaannya lancar. Kita lanjut ya. Keragaman manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Pertama, manfaatnya dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Ada juga dapat saling bertukar ide atau pendapat. Dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing, dapat belajar hal-hal yang baru. Ini baru ya, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Itu manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Kita ke keragaman fisik, ras, dan suku bangsa. Jika kita mempunyai teman yang mempunyai perbedaan fisik, ras, dan suku, dan kita juga memiliki cita-cita yang berbeda, kita harus saling menghargai. Semisal kalian mempunyai teman Tono dia dari suku Jawa, dia bercita-cita menjadi arsitek, sedangkan si Albert dia dari Papua, dia bercita-cita menjadi dokter. Ya, kita harus saling mendukung dan saling menghargai cita-cita teman-teman kita.
Terus keragaman hobi untuk meraih cita-cita. Walaupun di pertemanan kita mempunyai hobi yang berbeda-beda, ada teman kalian yang suka membaca, ada teman kalian yang suka menari, dan hobinya itu menjadi cita-citanya. Semisal dia hobinya menari, dia ingin menjadi penari, dia hobi membaca, ingin menjadi menjadi dokter, menjadi guru. Kita harus tetap menghargai dan saling mendukung. Jadi walaupun terjadi keragaman di antara lingkungan kita harus saling bekerja sama, menghargai dan mendukung satu sama lain.